Salam saudaraku yang kekasih. Selamat sore, ketemu kembali dalam Siraman Kalbu di channel yang sama sore hari ini. Mari kita bersatu. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terdengarkan suara firman Tuhan buat kami, agar kami lebih tahu dengan pasti setiap saat akan hidup kami, bagaimana kami memaknainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 1-6 dikatakan firman Tuhan demikian. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan peringatan kepada orang kaya. Seolah-olah orang kaya menjadi sasaran kebencian, kecurigaan, tuduhan korupsi, dan yang bermacam-macam yang tidak baik. Bukan begitu saudaraku yang kekasih. Tidak semua orang kaya bersumber dari yang jahat. Dan banyak sekali orang kaya yang bersumber dari pekerjaan yang sangat baik. Karena itu diberkati Tuhan, dan mereka menjadi kaya, milioner, triliunan. Dan hingga saat ini banyak orang yang seperti itu di sekitar kita. Kalau begitu, mengapa sedemikian kejamnya firman Tuhan kepada orang kaya dalam konteks kitab Yakobus ini? Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, begitu dikecam orang kaya. Dikatakan bahwasanya sengsara, meratap dan menangis akan segera datang menghampiri orang kaya. Pakaian mereka akan dimakan ngengat. Emas perak mereka akan menjadi tasik, dan tasik itu akan berpengaruh kepada mereka. Akan sengsaralah kehidupan orang-orang kaya, berubah dari yang mewah berfoya-foya menjadi menderita. Jelas sekali Bapak Ibu yang kekasih, beralasan kalau kita lihat dalam ayat yang keempat pada firman Tuhan pada saat ini. Karena sesungguhnya orang kaya itu ternyata dia kaya karena menindas orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang menjadi buruh di tempat di mana disediakannya lapangan kerja untuk orang-orang yang kecil yang bekerja, yang membuat dia kaya. Ternyata mereka butuh uang, butuh materi untuk beli makan, untuk nyenyak tidur kalau kenyang, untuk membangun rumah seadanya. Ternyata pengusaha orang kaya itu tidak memberikan kilas balik apa yang mereka kerjakan, sehingga menderitalah, mengutuklah mereka kepada orang kaya. Mereka menangis, melapor kepada Allah, dan Allah mendengarkan raungan mereka. Karena jelas dikatakan dalam ayat 4, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang. Banyak buruh yang kerja hari ini untuk makan nanti malam, untuk besok pagi tidak ada, sarapan tidak ada. Banyak orang
yang tidak memiliki lapangan pekerjaan karena memang lapangan pekerjaan tidak terbuka, bukan karena tidak mau. Banyak orang yang pintar tapi lapangan kerja tidak ada, sehingga makan terancam, hidup terancam, tidur terancam, apalagi kegiatan sosial antara satu dengan yang lain sangat terancam. Sehingga manakala mereka memperoleh kerja dari sang pemilik modal dan yang memiliki lapangan kerja, tetapi banyak mereka yang mensunat, yang memotong gaji-gaji kecil dari orang yang menjual tenaga supaya memperoleh hidup melewati malam atau melewati hari, atau boleh mungkin melewati minggu. Saudaraku yang kekasih, itu yang sangat dikecam oleh firman Tuhan. Karena banyak orang yang kaya yang mempekerjakan para pekerja di tempatnya, tapi masih saja sampai hati untuk mengecam mereka, untuk menahan-nahan gaji yang seharusnya mereka terima. Sebaliknya, yang punya modal, yang punya uang, yang memberikan kerja kepada orang kecil, berfoya-foya hidupnya, berlebihan. Dan ini yang dikecam oleh firman Tuhan. Saudara tahu, orang-orang percaya ketika itu banyak yang tercecer. Mereka terdiaspora, bekerja terancam di Palestina. Namun demikian, iman percaya mereka tetap kuat kepada Allah Bapa di sorga. Mereka melapor, mereka menangis, mereka meraung mengadukan kepada Allah nasib hidup mereka yang tidak berimbang dengan perlakuan sang pemberi kerja. Allah Bapa di sorga mendengarkannya, dan akan datanglah ancaman kepada mereka yang hidupnya tidak memperdulikan hak orang kecil. Saudaraku yang kekasih, apakah sebagai pengusaha atau siapa saja pun yang bersentuhan dengan firman Allah ini, perhatikan hidup buruhmu, berikan yang layak pada waktu yang tepat, agar mereka bisa mengkaper hidupnya, hidup yang seadanya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Firman Tuhan ini memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena firman-Mu membuka peluang berbicara kepada orang-orang besar karena kekayaan mereka yang mereka terima banyak dari Tuhan. Berkat Tuhan banyak di tangan mereka. Biarlah hati pikiran mereka juga kaya, memikirkan nasib para buruh dan tidak menahan-nahan gaji yang wajar diterima oleh buruh mereka, agar para buruh senang, berdoa, memberkati dan diberkati Allah. Dalam nama Yesus kita berdoa untuk para pengusaha, orang-orang kaya yang diberkati Allah, agar mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menyalurkan berkat-Nya kepada orang-orang yang berhak dan wajar untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin.